Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan yang kekasih. Kita bersama kembali dalam renungan kita pada saat ini, Kamis 28 Juli 2022 dengan judul Namanya Kudus dan Dahsyat. Ayatnya di dalam Mazmur 111 ayat 9. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Baik dalam kebaktian umum maupun kebaktian pribadi, adalah kesempatan kita bersujud di atas lutut kita di hadapan Tuhan ketika kita mempersembahkan permohonan kita kepadanya. Yesus teladan kita berlutut dan berdoa. Tentang murid-muridnya tercatat bahwa mereka juga berlutut dan berdoa. Paulus menyatakan, "Aku menekuk lututku di hadapan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus." Ketika mengakui dosa-dosa Israel di hadapan Allah, Ezra berlutut. Daniel 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Penghormatan sejati bagi Allah diilhami oleh suatu perasaan akan kebesarannya yang tak terbatas dan perwujudan hadiratnya. Dengan perasaan terhadap yang tidak kelihatan ini, setiap hati harus mendapat kesan yang dalam. Jam dan tempat berdoa itu kudus oleh sebab Allah berada di situ. Dan bila penghormatan dinyatakan dengan sikap dan tingkah laku, maka perasaan yang mengilhamkannya akan diperdalam. Namanya kudus dan dahsyat, kata pemazmur memaklumkan. Malaikat-malaikat ketika mereka mengucapkan nama tersebut menutupi wajah mereka. Jadi dengan penghormatan apa kita yang jatuh dan berdosa harus mengucapkannya dengan bibir kita? Nah, sebaiknya lah bagi yang tua maupun muda mempertimbangkan kata-kata kitab suci tersebut yang menunjukkan bagaimana tempat yang ditandai dengan kehadiran Allah itu harus dihormati. Bahasa yang melambung tinggi tidak cocok dalam doa. Apakah permohonan itu dipersembahkan di mimbar, di lingkungan keluarga, atau sendirian? Khususnya orang yang berada di depan umum harus menggunakan bahasa yang sederhana supaya orang lain dapat mengerti apa yang dikatakan dan menyatu dengan permohonan itu. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, poin-poin penting di dalam renungan kita ini bahwa kita harus mengakui bahwa Tuhan kita itu Allah yang dahsyat, Allah yang kudus, dan tentu untuk mengakui bahwa Dia adalah Allah yang kita agungkan, maka sudah pasti itu akan terlihat dari cara dan sikap penyembahan kita kepadanya. Saudaraku, berhadapan dengan manusia saja pun yang mungkin kita akui secara kedudukan jauh lebih tinggi dan perlu mendapatkan penghormatan, kita selalu melakukan yang terbaik. Terlebih lagi pada saat kita berhadapan dengan Allah kita yang merupakan Raja dari seluruh alam semesta. Dan kita percaya bahwa tidak ada yang lebih agung dan mulia selain daripadanya. Maka saudaraku, saya percaya jikalau memang kita benar-benar mengasihinya dan memuliakannya, maka dengan sendirinya sikap kita akan menunjukkan sikap yang hormat di dalam kita menyembah dan memuliakan Dia. Semoga kita mengambil waktu untuk berlutut di hadapannya dengan penuh kerendahan hati, oleh karena bukan kehebatan kata-kata yang membuat Allah akan peduli kepada kita, tetapi sikap kita yang menunjukkan bahwa kita yakin, percaya, dan menghormati Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada saat ini oleh karena menyadari kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih. Melalui renungan ini mengingatkan kami kembali untuk dapat memuliakan Engkau dengan sepenuh hati kami ya Bapa, oleh karena memang hanya Engkau yang layak untuk kami puji dan muliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah pada saat kami mengambil waktu untuk dapat melayangkan doa dan bersujud di hadapan Tuhan, kiranya Engkau akan mendengar segenap permohonan umat-umat-Mu. Saat ini hamba-Mu berdoa, bila mana kami menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, biarlah Tuhan memberikan kesehatan, keselamatan, dan juga berkat yang berkelimpahan.
hamba-Mu berdoa pada kesempatan ini begitu banyak umat-umat Tuhan yang bergumul oleh karena dalam menderita berbagai penyakit. Tuhan yang akan memberikan pemulihan kesembuhan yang datangnya daripada-Mu. Dan bagi orang-orang tua yang secara fisik kami menyadari semakin melemah, tetapi biarlah kekuatan di dalam iman dan hati mereka tetap terfokus untuk berpengharapan kepada-Mu. Dan biarlah penyertaan Tuhan membawa sukacita dan damai dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa juga bagi anak-anak yatim bersama dengan janda-janda yang dalam keadaan membutuhkan dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan menjadi perlindungan bagi mereka ya Bapa. Demikian juga pada kesempatan ini di berbagai tempat. Begitu banyak yang dilaksanakan untuk kebangunan rohani, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menguatkan mereka ya Bapa. Biarlah jamahan kuasa Tuhan berlangsung, sehingga melalui pesta rohani yang diadakan umat-umat Tuhan dapat mempersiapkan jiwa-jiwa untuk dimenangkan, untuk mewarisi kerajaan surga. Ya Bapa, terpujilah Engkau bagi umat-umat-Mu yang terkhusus merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Kami turut bersuka cita dan biarlah berkat Tuhan hadir memberikan kesehatan dan juga panjang umur, serta iman mereka dipertambahkan. Semoga berkat yang sama menjadi bagian kami melewati hari ini. Ampuni kami Bapa, doa ini hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.